Halo semua, balik lagi sama gua Yomi. Udah lama gua nggak muncul di YouTube, tapi kali ini mungkin gua akan coba berbagi sedikit pengalaman gua bermain ROX, terutama nanti akan gua showcase tentang build ninja priest gua. Build ninja itu apa? Basicnya build ninja priest itu seperti hunter, jadi kita pakai normal attack untuk nyerang semua monster yang ada di ROX. Untuk buildnya sendiri nanti akan gue bagi menjadi beberapa bagian. Mungkin yang pertama akan gue coba dari segi showcase damage dulu. Gue akan tes ke monster elemen biasa, lalu juga gue akan tes ke elemen undead, dan juga yang terakhir nanti akan gue tes ke monster dengan elemen tanah. Lalu yang kedua nanti akan gue bahas dari segi skillnya dulu. Yang ketiga gue akan coba bahas juga dari segi equipment. Lalu yang terakhir nanti akan ada pembahasan card dan juga mungkin progression ke depannya. Tapi dengan catatan di sini gua bener-bener belum top up sama sekali. Kita bisa lihat langsung. Di sini di backpack gua punya diamond, tapi ini diamond dari hasil exchange center yang dimana semua free to play bisa nukerin diamond ini. Gua nukerin diamond ini untuk membeli Kingdom Pass season ini. Lalu untuk pembuktian bahwa karakter ini adalah free to play, jadi semua orang bisa meniru build ini, yaitu gua akan tunjukkan di bagian top up. Di sini benar-benar semuanya masih ada first top up gift, dan gue juga nggak pakai VIP sama sekali. Bisa dilihat. Oke. Itu adalah showcase sedikit tentang karakter free to play ini. Selanjutnya gue bakal coba bahas dari segi damage showcase dulu. Let's check it out. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Di sini gue bakalan coba nyerang dummy, yang dimana elemennya sendiri adalah netral, jadi dia nggak berpengaruh sama efek dari enhancement elemen apapun. Kita bakalan coba tes damage-nya di sini. Kita bakal lihat dalam waktu 1 menit DPS gue berapa. Oke, gue bakalan coba otomatis langsung. Oke, bisa dilihat di sini damage per second gue sekitar 73.200. Ini showcase ke monster dengan elemen netral. Gue pure di sini pakai normal attack dan skill Holy Light aja. Untuk waktunya tadi gue kelebihan 15 detik, jadi kurang lebih hasilnya sama. Damage per second gue sekitar 73 ribuan. Yang dimana ini lumayan banget buat sekelas priest ke monster netral. Oke, untuk showcase selanjutnya kita bakalan coba ganti monsternya ke undead. Di sini gua bakalan coba kasih contoh undeadnya Anubis. Ini monster dengan elemen undead dan juga ini size-nya large. Gua di sini bakalan coba tambahin Aspersio buat ngerubah damage gua jadi tipe Holy, yang dimana kalau berdasarkan elemen table, Holy ini bakal nambah damage menjadi 150% ke monster undead. Oke, kita coba otomatis lagi selama 1 menit untuk melihat hasilnya. Oke, itu test case 1 menit 86.000.
Untuk DPS-nya ini gua bunuh dulu Anubis ya. Oke, ini karena gua tadi udah nyerang lagi jadi turun 80.000 karena waktunya makin berjalan. Tadi DPS ke undead itu kritikalnya sekitar 33.000 dari efek set biru juga yang nanti gua akan jelaskan. Dan untuk damage per secondnya tadi sekitar 86 ribuan di angka 1 menit pas. Dan itu gua tetap cuman pakai dua tipe attack. Yang pertama skill Holy Light dan juga normal attack. Oke, selanjutnya yang ketiga ini mungkin agak boros kedengarannya, tapi emang ini yang harus dilakuin. Jadi dari build ninja sendiri ini kita bisa fleksibel untuk melawan monster apa aja. Cuman dengan satu catatan, kita mesti modal yang namanya converter elemental. Ini itu kalau dibeli di NPC harganya lumayan mahal, per piece-nya itu sekitar 90.000 dan itu cuman tahan selama 20 menit. Tapi kalau misalkan kita mungkin bikin sendiri pakai blacksmith atau Chartuyul, itu per scrollnya mungkin hanya makan cost sekitar 40.000 dengan catatan skill craftingnya itu level 4 atau level 5 ke atas. Oke, untuk monster sendiri yang bakalan gue coba karena ini adalah Fire Elemental Converter, maka berdasarkan ROX Elementable gue bakalan coba damage monster Earth, yaitu tipe tanah. Earth sendiri di sini gue bakalan coba yang paling gede levelnya, ke Wolf. Dan di sini gue masih ada sisaan Fire Attribute. Jangan lupa gue matiin dulu Aspersionya. Kita bakalan coba tes damage-nya selama 1 menit lagi untuk lihat berapa damage yang bisa gue hasilin ke monster dengan elemen atribut tertentu dengan converter yang sedang nyala. Oke, mari kita coba otomatis. Oke, untuk damage per secondnya di sini gua dapet sekitar 74.000. Dimana dengan catatan di sini gua masih pakai elemental converter fire ngelawan monster dengan tipe earth, yang dimana damage gua harusnya bertambah dari 100% menjadi 150%. Oke, itu untuk sekilas showcase dari build damage-nya. Selanjutnya gue bakalan coba masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu dari skill build. Oke, untuk pembahasan selanjutnya gue bakalan coba bahas dari segi skill. Gue bakalan coba bahas dari setiap jobnya. Ini job 1 Acolyte, job 2 Priest, dan yang ketiga nanti gue bakalan coba bahas dari build skill Transcendence juga. Job 1 Acolyte di sini gue naikin Blessing Max. Kita perlu buff INT dan Dex-nya itu untuk nambahin magic attack dan juga hit kita. Bisa dilihat di showcase damage wolf, beberapa damage gue itu miss karena gue kekurangan hit atau kekurangan akurasi. Yang kedua, gue bakalan naikin increase agility max di sini. Ini gunanya untuk naikin attack speed kita supaya ketika nyerang itu lebih cepat. Karena di sini nambahin ASPD dan juga nambahin Agi, yang dimana status Agi itu juga nambahin ASPD. Dan increase Agi di sini nambahin movement speed. Just info aja, ini sangat berguna ketika kita melakukan quest atau kita mencari MVP. Jadi ini perlu banget di max in, kita maksimalkan. Lalu untuk skill serangnya sendiri di Acolyte di sini gue naikin Holy Light max. Kenapa? Karena ini itu skillnya sifatnya instan. Jadi kita nggak perlu casting sama sekali. Yang ada hanya kita menunggu dari segi variable cooldownnya aja. Dan selanjutnya untuk heal, gue di sini ngambil Light Blessing max.
Kenapa gue nggak ngambil heal single? Karena ini membutuhkan variable cooldown atau haste yang cukup besar, jadi gue nggak ngambil ini. Kita cukup menggunakan light blessing untuk heal tipe priest build ninja, dan juga untuk mungkin survivability supaya kita lebih tebal, kita bisa juga ambil Kyrie Elation ini max, karena ini nambahin shield ke HP kita sebanyak 30%. Oke, untuk di build ke job 2 ini di job priest gua naikin holy booster 5/5 ini buat nambahin holy light damage kita yang nantinya juga berpengaruh ke damage output sebanyak 30%, dan juga sekarang kita punya chance sebanyak 30% buat critical dari skill holy light ini, dan kita juga punya 30% chance untuk nge-stun targetnya selama 2 detik. Lalu skill selanjutnya yang harus dimaksimalkan yaitu Impositio Manus, ini buat nambahin attack kita sebanyak 10% dan juga ngerubah normal attack kita ke true damage selama 15 detik. Lalu skill ketiga yang harus banget dimaksimalin ini adalah core build dari kita yaitu Gloria. Kita harus naikin ini maksimal 10/10 karena ini nambahin look sebanyak 40, yang dimana look ini bakalan nambahin crit dan juga critical chance kita, bukan yang final crit ya, ini crit biasa sebanyak 50% selama 120 detik di efek maksimal levelnya. Dan selanjutnya gue di sini naikin resurrection. Sebenarnya ini satu juga cukup. Ini kalau misalkan ada teman kita yang mati dan butuh resurrection, dan kita bisa pakai skill ini. Ini sangatlah opsional, jadi bakalan jarang dipakai. Selanjutnya untuk Magnificat sendiri di sini kita bisa naikin magic damage bonus kita sebanyak 300, dan ini hanya bertahan 10 detik. Ini gue take out dari skill list gue karena ini nggak terlalu worth it, tapi kalau misalkan kalian mau nambahin juga ini lumayan sih, damage bonusnya nambah 300. Dan juga untuk Aspersio ini sebenarnya core skill kita nantinya, karena gue bakalan coba maksimalin dari segi holy attribute, damage, output dari kartu Bigfoot. Ini bakalan berguna banget buat Aspersio, karena kalau dilihat dari ROX Elementable juga holy itu cuman gak berefek ke holy juga. Jadi kalau ke elemen lainnya selain holy, ini itu hampir tidak ada batasan. Lalu di sini juga ada skill Divine Protection. Ini kita ambil aja untuk ngurangin damage yang diterima dari monster dengan elemen demon dan juga undead sebanyak 20%. Yang terakhir kita akan masuk ke pembahasan skill Transcendence yaitu High Priest 21. Ini gua naikin Demon Band maksimal karena ini nambahin damage kita ke Race, Demon dan juga Undead sebanyak 20%. Lalu ada Meditatio, ini digunakan untuk menambah heal kita dari Light Blessing karena ini satu-satunya skill heal kita. Itu sebanyak 20% agar survivability kita juga jadi lebih tahan lama. Dan hemat pot ini juga berguna untuk mengurangi SP consumption dari skill sebanyak 20%. Ini juga intinya akan menghemat dari segi skill HP pot dan juga SP pot. Lalu di skill yang terakhir ini gue naikin Lex Eterna Max. Ini gunanya untuk naikin damage kita jadi 2 kali lipat tapi hanya 1 kali. Sebagai contoh, gua pakai skill Holy Light ini dengan damage 60.000, maka dengan Lex Eterna skill Holy Light gua yang dari 60.000 itu bakalan jadi 120.000. Tapi itu cuman bisa 1 kali. Oke, untuk selanjutnya di sini gua bakalan coba bahas dari segi equipment. Di sini gua pakai One Handed Rod. Ini harus banget kita pakai untuk build ninja karena ini nambahin attack dan juga empen supaya ketika kita nyerang monster itu lebih sakit, karena kita nggak bakal bergantung kepada haste untuk build pers ninja ini.
Di sini gue juga pakai tameng untuk nambahin attack, karena attack ini bakalan berpengaruh banget dari skill dari attack base damage kalian dan juga nanti berpengaruh ke jumlah critical yang keluar. Jadi ini rekomendasi banget untuk pakai tameng attack level 50. Lalu talisman sendiri di sini gue pakai aksesori ASPD. Ini belum ada kartu yang dimasukin. Ini guna banget buat Press Ninja karena kalau bergantung kepada skill increase agility ASPD kalian itu kurang banget, jadi kalian harus banget pakai aksesoris ini buat nambahin attack speed kalian. Lalu dari ring sendiri gue pakai satu piece attack crit level 50. Ini buat ngeboost critical kalian supaya damage kalian itu ada critical-nya, dan itu nggak jarang kalau misalkan kalian pakai ring ini, jadi lumayan sering keluar kritikalnya. Lalu ini ring level 60 itu nambahin M attack dan M damage bonus kalian supaya ketika kritikal kalian keluar itu damage-nya jauh lebih sakit karena nambahin final M damage bonus juga. Lalu dari armor sendiri di sini gue pakai armor 50 supaya gue dapat efek ini Ancient Terror. Ini guna banget buat PvE karena ngurangin HP musuh kalian berdasarkan persenan selama beberapa detik. Jadi set 50 putihnya gue dapat dari armor, tameng, dan juga satu ring. Lalu untuk muffler dan shoes di sini gue pakai 2 set biru. Kenapa? Karena gue pengen ngambil efek dari bintang 3 set biru. Ini nambahin final damage bonus kalian sebanyak 2% selama 30 detik, dan ini bisa stuck sebanyak 5 kali. Jadi final damage bonus kalian itu bakal nambah sebanyak 10% untuk set level 50. Selanjutnya gue bakalan coba bahas dari segi kartu. Ini kalau dari senjata sendiri gue pakai satu kartu Archer Skeleton card, nambahin M attack sama final M pen sebanyak 3%. Lalu juga Bigfoot card, ini buat nambahin Holy Attribute Enhancement dan juga Neutral Attribute Enhancement. Ini guna banget buat kalian kalau misalkan nanti let's say udah pakai 2 atau 3 Bigfoot card, itu buat nambahin damage dari skill Aspersio kalian, karena damage utama kalian itu bakalan berubah jadi holy. Lalu di shield sendiri di sini gue tambahin Scorpion card sementara karena ASPD gue masih kurang. Jadi ini nambahin ASPD sebanyak 30%. Lalu untuk talisman sendiri dan ring ini gue masih kosong, tapi gue punya rencana buat nambahin damage gue dengan cara beli kartu Zerom. Itu nambahin final M damage bonus kalian sebanyak 6%. Dengan catatan ya, ini M damage bonus bakalan berefek ke damage output critical kalian, sedangkan M pen ini hanya berpengaruh ke damage basic kalian aja, nggak berpengaruh ke damage output dari critical. Jadi aksesoris nanti gue bakalan coba pakai 3 Zerom card. Buat armor sendiri ini nggak ada kartu yang spesifik karena dari armor sendiri itu kartunya kebanyakan nambahin defense kita atau ngurangin damage dari race tertentu aja. Jadi nggak ada berpengaruh ke damage output. Untuk kostum sendiri di sini gue pakai kepala Wedol Head karena gue belum punya diadem. Ini buat nambahin damage bonus ke race undead sebanyak 5%. Ini guna banget karena ini juga gratis dapatnya dari favor Kafra 100%, dan ini juga bisa dipakai buat tele kemana aja. Di max favor ini cooldownnya hanya 10 menit. Lalu untuk matanya gue masih pakai Dark Blinder. Ini buat ngurangin stun chance musuh ke kita, buat nambahin stun resistance kita dan juga blind resistance. Ini guna banget buat PvP sih, tapi kalau di PvE ini nggak terlalu berguna. Lalu untuk kostum mulut gue masih pakai Bandit Bird. Ini nambah
attack sebanyak 10. Untuk kartunya sendiri di kepala gua masih pakai Coco card. Ini gua bakalan nanti ganti juga ke Ferit card, nambahin final damage bonus 6%. Rencana gua ke depan mungkin gua bakalan ganti ketiga kartu ini jadi Ferit, atau gua pakai 2 Ferit dan juga 1 Anaconda buat nambahin damage bonus. Buat shadow equipment di sini gue masih level 3. Buat shadow equipment sendiri prioritasnya kalian bisa naikin di pionir dulu untuk naikin magic attack, magic penetration, magic damage bonus, dan kalian bisa pindah ke inscription untuk nambahin intelligence kalian, magic penetration, magic damage bonus, dan juga dexterity. Untuk haste, magic lifesteal, dan juga final haste ini untuk di build ninja kurang berguna, tapi ini harus kalian naikin ke level maksimal karena untuk stat bonus. Dan dari skill shadow equipment sendiri di sini dari bound gue pakai holy light 2 untuk nambahin damage holy light sebanyak 28% dan juga chance criticalnya naik sebanyak 7,5%. Lalu di engrave di sini gue naikin gue pakai Lex Eterna 1 ini buat nambahin damage bonusnya yang tadinya 2 kali lipat atau 100% jadi 128%. Dan di sini Judex gue nggak terlalu pakai karena Judex ini skillnya based on cast time, jadi buat skill ninja ini agak nggak relate. Dari segi shadow equipment cukup sampai di sini. Mungkin kedepannya gua bakalan coba ganti aksesoris gua yang tadinya atau sekarang gua masih pakai Attack crit dan juga Attack damage bonus. Gua bakalan ganti 2 aksesoris ini ke aksesoris level 70. Namanya itu Deathloop. Ini nambahin Attack dan crit biasa, bukan final crit, tapi nambahin crit damage bonus kita dan juga Attack kita berdasarkan persentase. Ini buat kedepannya build ninja ini sangat berguna lah menggunakan aksesori Deathloop ini. Sekian dari build priest ninja ini. Jika kalian ada kritikan atau masukan terhadap build ini, kalian bisa leave a comment below supaya build ini jadi lebih bagus. Dan juga jangan lupa subscribe ke channel ini dan like video ini untuk mensupport channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. See you on the next video.